Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang intellectual property. Saya Dimas Perianto dari kelas 17 7J01. Di sini saya akan menjelaskan tentang intellectual property. Baik, untuk pendahuluan, intellectual property right sudah dikenal sejak lama untuk melindungi hasil kreativitas manusia dan perdagangan. Pada awalnya berlaku pada merek dagang yang telah berlangsung sejak 3.500 tahun yang lalu. Tidak ada pemahaman yang tunggal di seluruh dunia meskipun banyak negara telah mengakui beberapa jenis intellectual property rights seperti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi perkembangan perdagangan, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memunculkan kreativitas baru dalam semua jenis intellectual property rights, misalnya musik, fotografi, film, program komputer, dan inovasi teknologi baru. Jadi intellectual property rights adalah sebuah hak cipta yang dipatenkan setiap produk-produk atau kreativitas pada masing-masing pencipta tertentu. Manusia mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu pada kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Pembahasan pengertian intelektual kapital. Hingga saat ini belum ada definisi tunggal mengenai intelektual kapital yang dapat diterima secara umum. Definisi-definisi yang ditemukan oleh para peneliti saat ini merupakan definisi yang sifatnya global. Definisi intelektual yang singkat dan jelas adalah definisi yang disampaikan oleh Stewart 1997 dalam Ahmad et al. 2011, yaitu seperangkat pengetahuan yang berguna, let's get useful knowledge, seperti pengetahuan yang berguna untuk intellectual capital tersebut mencakup proses organisasi, teknologi, paten, kemampuan karyawan, informasi tentang pelanggan, supplier, dan pihak-pihak berkepentingan. Dengan kata lain, intelektual merupakan serangkaian atau 12 kumpulan dari kecakapan, kemampuan, pengalaman, dan bentuk-bentuk pengetahuan yang lain yang berguna dalam perusahaan. Pembahasan offense against intellectual property adalah kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Pelaku kejahatan ini mengincar terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh korban lain. Pelaku biasanya meniru atau menyiarkan sesuatu yang sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan oleh orang lain yang dimiliki pihak lain di internet. Jadi untuk intellectual property, untuk kejahatannya yaitu seperti satu orang yang mengakui hasil karya yang sudah dipatenkan oleh penciptanya tersebut. Lalu untuk karya yang dibuat bukan untuk karyanya atau mengakui, itu diposting ke berbagai pihak atau diposting ke berbagai macam media internet. Contoh kasus, bulan Mei tahun 2097, grup musik asal Inggris Oasis menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, di mana AMCOS, The Australian Mechanical Copyright Owners Society, dan AMPAL, The Australian Music Publisher Association Ltd, telah menghentikan pelanggaran hak cipta di internet yang dilakukan oleh mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs internet yang berisikan lagu-lagu top 40 yang populer sejak tahun 1989. Seperti kasus contoh di Indonesia, masih banyak kasus-kasus seperti pembajakan film atau pembajakan lagu yang tidak sesuai, dan banyak sekali untuk cover-cover lagu yang belum ada izin atau izin hak cipta atau izin dari pemilik paten tersebut. Penanggulangan penggunaan enkripsi. Untuk meningkatkan keamanan penggunaan enkripsi, yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text dirubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini membuat orang tidak bisa menyadap data transaksi yang dikirimkan dari atau ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan secure socket layer SSL. Mulanya dikembangkan oleh
Netscape. Selain server www dapat Netscape, server www dari Apache juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasi agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti OpenSSL. Untuk penanggulangannya, contoh seperti zaman sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sudah membuat itu menjadi resmi, jadi tidak ada seperti untuk membajak, dan kreditnya pun untuk kredit si penciptanya langsung. Dan perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI, Law of IT, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Di negara kita pun sudah ada untuk cyber law-nya, seperti undang-undang ITE yang contoh pemusik ini mengakuisisi kalau lagunya ini dibajak oleh orang lain, maka di situ sudah ada hukum-hukum ITE-nya. Penutup, hak cipta adalah kasus khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya maupun untuk memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kita seharusnya mengupload dan jangan terlalu sering mendownload, karena dengan cara mendownload kita akan malas membuat sesuatu yang baru. Hakikatnya menciptakan sesuatu yang baru lebih baik daripada meniru ataupun menjiplak karya orang lain. Menjiplak atau meniru adalah perbuatan yang menunjukkan betapa rendahnya diri kita di mata dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.